Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran gambar teknik. Salam semangat. Setiap pagi kita harus semangat. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan coba menjelaskan kenapa sih kita harus belajar gambar teknik. Ya, mungkin dari kalian belum mengetahui fungsinya gambar teknik itu di kehidupan kita sehari-hari atau di masa depan kita. Harap kalian ketahui bahwa gambar itu sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi kita ada di jurusan teknik, baik itu teknik mesin, teknik otomotif, teknik bangunan, dan lain sebagainya. Gambar itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Ya, adapun untuk menyemangati kalian, Bapak sajikan misalnya di sini ada aplikasi untuk komputer namanya AutoCAD. Ya, aplikasi ini berfungsi untuk menggambar lanjutan ketika kalian belajar gambar teknik. Selain AutoCAD, ada juga yang namanya CATIA. Ya, CATIA banyak dipergunakan di perusahaan-perusahaan besar untuk mendesain sepeda motor, untuk mendesain mobil, untuk mendesain pesawat terbang, bahkan kereta api dan kapal laut. Selain itu, ada juga SolidWorks. Ya, SolidWorks juga fungsinya hampir sama dengan program-program komputer yang lainnya. Satu lagi mungkin bisa kalian pelajari tentang Inventor. Ya, itu 4 aplikasi yang banyak dipergunakan baik di kampus maupun di perusahaan. Adapun aplikasi yang bisa digunakan di smartphone yaitu Buwaidu ya untuk menggambar 3 dimensinya, ataupun GNACAD. Kalian bisa coba install untuk lebih memahami atau bahkan mungkin lebih meminati gambar dasar yang kita belajar sekarang akan berfungsi sangat luas di masa yang akan datang. Silakan kalian buka modulnya halaman 17. Ada di sini judulnya garis. Ya, kita bahas dulu jenis-jenis garis. Jenis-jenis garis yang terdapat pada modul ini, Bapak hanya mencantumkan 4 jenis garis saja. Yang pertama itu adalah garis nyata. Yang kedua itu garis gores. Ya. Yang ketiga itu garis bergores, ya, dan yang keempat itu garis bergores ganda. Sekarang jenis garis menurut ketebalannya, ya, ada 2 macam. Yang pertama garis tipis, yang kedua garis tebal. Ya, kedua jenis garis ini mempunyai perbandingan 1:0,5. Tebal garis dipilih berdasarkan besar kecilnya gambar. Ketebalan garis dipilih dari deretan berikut. Ada garis yang tebalnya itu 0,18, ada juga yang 0,25, 0,35 ya, sampai dengan 2 mm ya. Nah, pada umumnya garis tipis dipakai 0,2 mm atau 0,35 mm. Sementara garis tebal adalah 0,5 mm ya atau 0,7 mm. Di sini ada penjelasannya. Misalnya A kecil ini adalah tebal garis. B ini adalah jarak antar garis ya. Terus yang C adalah ruang antara garis atau ketebalan garis 0,7 mm misalnya ya. Nah, untuk garis-garis sendiri
Bapak di sini tampilkan tebal garis menurut standar CAD. Ya. Tebal garis menurut standar CAD itu ada 10. Yang pertama garis penuh. Penggunaannya garis batas konstur untuk tembok, plafon, dinding, dan sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan tukang kayu. Tebal garis dengan CAD ini 1,0. Terus garis penuh kedua bedanya cuman ketebalannya saja, yaitu 0,5 mm. Ya. Terus garis penuh yang ketiga ketebalannya 0,35 mm. Garis penuh yang keempat 0,25 mm. Dan seterusnya sampai nomor 10 itu ada garis titik-titik garis. Nah, dari tabel garis menurut standar CAD ini kita bisa mempergunakannya dalam menggambar CAD. Ya, menggambar CAD itu menggambar menggunakan komputer, bisa AutoCAD atau juga SolidWorks ya. Terus yang keduanya ada yang dinamakan jenis-jenis garis dan penggunaannya sesuai standar ISO. Ya, bisa perhatikan di sini. Yang pertama itu namanya tebal kontinu, garisnya seperti ini ya. Terus yang kedua tipis kontinu. Yang ketiga tipis kontinu bebas. Yang keempat tipis kontinu dengan zigzag. Yang kelima garis gores tebal. Yang keenam garis gores tipis. Yang ketujuh garis bergores tipis. Yang kedelapan garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya. Terus yang kesembilan garis bergores tebal. Yang ke-10 garis bergores ganda tipis. Ya, masing-masing garis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya jenis garis tebal kontinu. Nah, garis ini digunakan sebagai garis nyata atau garis tepi pada suatu gambar. Sedangkan tipis kontinu atau lurus atau lengkung biasa dipergunakan untuk garis-garis berpotongan, garis-garis ukur, garis-garis proyeksi, garis-garis penunjuk, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus paham kalian macam-macam garis ini, terutama menurut standar ISO ada 10. Ya, ada 10 garis yang harus kalian ketahui beserta dengan fungsinya. Baik, berikut ini Bapak tampilkan sebuah gambar melalui program SolidWorks. Ini bisa dibaca ya di samping sebelah kanan. Bapak menggunakan aplikasi software SolidWorks. Di sini beberapa contoh untuk membedakan jenis garis yang tadi Bapak jelaskan. Ini adalah baut dan yang bawahnya adalah mur. Baut ini kalau misalnya digambar 3 dimensi kelihatan ya. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Nah, baut ini kalau digambar 2 dimensi seperti yang kita pelajari hari ini akan berbentuk seperti ini. Ini hanya digambar bagian depan ya, bagian depan dan bagian atasnya saja, atau bagian samping kanan ya. Jadi untuk digambar itu bagian depan adalah bagian yang paling banyak permukaan yang terlihat ya. Bukan berarti bagian depan itu harus ada wajahnya, bukan ya, tapi bagian yang harus banyak terlihat. Misalnya ini untuk bagian depannya ya, seperti ini kelihatan bagian-bagian
lebih banyak daripada bagian samping kanannya. Oke, dari garis yang ada angkanya ini disebut namanya garis ukur. Nah, garis ukur dibuat dengan menggunakan garis tipis ya. Di dalam bahasan tadi ditulis garis tipis kontinu. Ya, sedangkan untuk bendanya ini digambar dengan menggunakan garis tebal. Bisa dibedakan di sini ya. Untuk garis benda itu adalah garis yang terlihat sempurna ya pada permukaan benda kerja. Ada lagi yang di dalamnya itu, ini ada garis tipis lagi ya, ini garis bantu untuk permukaan yang tidak terlihat, karena dalam baut sendiri ada lekukan-lekukannya ya yang menjorok ke dalam seperti ini. Kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, bagian dalamnya itu digambar dengan garis tipis. Garis lurus tipis berbeda dengan bagian luarnya yang harus terlihat jelas sehingga menggunakan garis yang lebih tebal. Berapa ketebalannya untuk garis tebal? Seperti yang dijelaskan tadi, untuk garis tebal antara 0,5 ke atas ya, yang biasa digunakan 0,5 0,7 ya. Mungkin kalian bisa dilihat juga kalau misalnya kurang paham, di pulpen kalian ada tulisannya 0,5, bahkan ada yang tulisannya 0,7, ada juga yang 0,35. Nah, itu artinya pulpen kalian itu ketebalan tintanya itu ketika digoreskan adalah 0,5 atau 0,7. Nah, garis gores atau garis titik juga ini misalnya digunakan, tadi salah satu fungsinya adalah untuk garis sumbu ya. Garis yang membelah dua bagian sama besar antara atas dan bawah. Ini menggunakan garis gores tipis atau garis titik yang tipis ya untuk tengah. Itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis garis yang harus kalian pahami sekaligus kalian hafal nanti diaplikasikan di gambar teknik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu semangat. Salam SMK bisa.